Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pendekatan near minimax, di mana di sini kita akan menentukan beberapa kasus, diantaranya yaitu nanti kita akan menggunakannya pada Excel. Di sini dalam pendekatan near minimax ini kita ketahui bahwa memiliki suatu fungsi, tentunya fungsi fx, dan juga akan diinterpolasikan pada titik xk tersebut. Nah, hanya saja di sini kita akan pastinya menggunakan xk yang lainan itu seperti pada revisep sebelumnya. Nah, di sini juga ada disajikan sebuah tabel, di mana tabel ini berisikan tentang di mana ada titik x-nya, kemudian fungsi x-nya, dan juga nanti adanya formula selisih terbagi Newton. Nah, di sini akan saya jelaskan pada Excel-nya nanti. Di sini pada Excel soal yang pertama itu menggunakan selisih maju dengan aproksimasikan fungsi dari fx x pangkat 2 dikali cos x dikurang ke pangkat min x, yaitu pada interval min 1,1 dan menggunakan metode near minimax. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa fx-nya itu fungsi fx-nya adalah ini, kemudian dengan batasannya itu min 1 dengan 1. Kemudian di sini kita bisa menghitung hanya itu dengan batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan n berapa yang nantinya kita gunakan. Sini saya menggunakan hingga 50. Nah, pada selisih maju ini, di sini tersajikan ada beberapa kolom pada tabel, di mana kita membutuhkan iterasi, kemudian x-nya, kemudian nanti x plus h, kemudian fungsi fx-nya, kemudian fungsi x plus h-nya. Di sini juga kita memakai f aksen x dengan f aksen x eksak, yaitu sebuah turunan dari fungsi fx-nya. Kemudian di sini juga akan mengetahui seberapa besar error atau galat yang terjadi pada soal ini. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung nilai dari x itu sama saja seperti pada metode sebelumnya, itu metode tabel dengan x batas bawahnya itu min 1 ditambah dengan iterasi dikali dengan h. Nah, di sini kita dolarkan karena fungsi ini tetap sehingga tidak berubah ketika kita menentukan hasilnya dengan cara di graf. Oke, setelah itu di sini kita juga terdapat fungsi x plus h-nya sama. Di sini kita masukkan fungsi x-nya ditambah dengan fungsi h-nya. Maksudnya x plus h, x ditambah h. Kemudian kalau fx-nya ini kita masukkan rumus fx ini dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi ini. Langsung disubstitusikan seperti biasa dengan yaitu melambangkan menggunakan xp pada Excel. Kemudian pada fx plus h, di sini kita masukkan x-nya sebagai ganti x ini tadi dengan titik x plus h-nya disubstitusikan pada fungsi fx. Nah, kemudian kita lanjut ke f aksen x, yaitu rumusnya pada titik ini dia menggunakan rumus fx plus h dikurang dengan fx-nya, kemudian dibagi dengan h-nya. Itu untuk rumus daripada kolom f aksen x-nya. Jadi kita bisa tuliskan f aksen itu nanti kan sama dengan f
X plus H dikurang dengan F X dibagi dengan H. Nah, ini cara mendapatkan untuk kolom yang F aksen X tadi. Kemudian pada F aksen ekstrak ini yang dimaksud yaitu adalah ketika kita mengetahui sebuah fungsi fx-nya, di sini kita bisa lihat pada kolom tabel berikut, itu dimana cara kita menurunkan dari fungsi fx ini. Jika kita sebuah turunan itu dikalikan dengan b per dx, karena dia diturunkan terhadap x, sehingga menghasilkan 2x dikali cos x negatif x pangkat 2 dikali sin x ditambah ke pangkat min x. Nah, kemudian rumus yang ini kita pakai ke dalam kolom di sini dengan cara x ini tadi kita substitusikan berdasarkan nilai x ini. Nah, jadi kita masukkan 2 dikali ini kan, kemudian cos kali x-nya kurang dengan x dipangkatkan 2 dikali dengan sin x ditambah x xp-nya adalah eksponen negatif dari x-nya. Oke. Nah, ini bisa langsung kita drag sampai ke n yang ke-50. Begitu, dengan nilai errornya ini adalah harga mutlak dari f aksen x yang ini dikurang dengan f aksen x ekstraknya. Itu rumusnya. Untuk mengetahui seberapa besar errornya. Nah, di sini menyajikan beberapa kasus. Hanya saja kita dapat membahasnya dengan satu kasus yang tadi sebagai soal satu, dan kita juga bisa melihat pada gambar grafiknya, di mana grafik ini dibuat berdasarkan kolom yang f aksen x ekstrak dengan kolom f aksen x. Bagaimana cara membuat grafik ini? Yaitu dengan cara pertama, kita blok dulu bagian kolom ini f aksen x. Kemudian kita klik insert, kita pilih line, kemudian kita pilih line width ini ya, ini line width markers, kemudian akan timbul seperti ini. Dan karena batas horizontalnya atau x-nya itu bukan ini, kita bisa merubahnya dengan cara select datanya, kemudian kita edit. Ini kita drag bagian x-nya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terubah, jadi kita klik OK. Kemudian ini untuk tabel yang ini, untuk kolom yang f aksen x. Demikian pula pada f aksen x ekstrak. Kita klik insert line, kemudian klik line ini, kemudian kita ganti saja warnanya agar berbeda. Kita satukan di sini. Oke. Kemudian dengan mengganti x-nya tadi, batas x-nya dari negatif 1 hingga 1. Oke, kita klik OK. Maka dia akan berganti ya. Nah, setelah itu untuk mengetahui apakah nilai ini kurvanya itu berhimpitan atau hampir sama,
Itu dengan cara kita bisa format itu, kemudian kita klik no fill biar transparan background. Kemudian juga ini kita klik no fill. Nah, ini kita bisa melihat ketika kita samakan grafiknya. Nah, maka nanti kita akan melihat seperti ini. Grafiknya berhimpitan seperti ini. Oke, kita lanjut pada selisih mundur. Pada selisih mundur ini sama dengan soal yang tadi kita masukkan, hanya saja di sini yang berbeda yaitu menggunakan X dikurang H, karena itu tadi berdasarkan definisinya bahwa selisih mundur itu menggunakan pengurangan, maka ini kita merubah beberapa kolom, diantaranya itu X dikurang H. Kemudian di sini juga tentunya masukkan, substitusikan ini sebagai X ke dalam fungsi fx-nya. Untuk hasil ininya itu, hasil f offset f ekstraknya itu sama seperti pada selisih maju tadi. Nah, hanya saja di sini tentunya yang berbeda yaitu kita melihat bahwa adanya error. Errornya ini yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat grafiknya. Seperti tadi, grafiknya berhimpitan. Hanya saja yang ini, dia fungsinya, fungsi f offset f ekstraknya yang lebih pada bidangnya ya, lebih maju sedikit daripada yang selisih mundur, karena dia akan mundur gitu ya berdasarkan prinsipnya. Oke, lanjut pada selisih tengahan, di mana di sini menurut saya bahwa ketika menggunakan selisih tengahan ini, dia menggabungkan antara selisih maju dengan selisih mundur, sehingga harus memperhitungkan semua kolom ini. Sama saja perhitungannya seperti tadi, dengan masih menggunakan f aksen x-nya dengan turunan x tadi. Nah, kemudian pada tingkat tinggi di sini yang berbeda pada tingkat tinggi yaitu ketika pada selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan itu menggunakan f aksen x atau turunan pertama dari x. Tapi kalau tingkat tinggi ini menggunakan turunan kedua pada f aksen x ekstraknya. Nah, sini kita lihat bahwa ketika 2x cos x min x pangkat 2 dikali sin x plus e pangkat min x, tentunya ketika diuraikan kita akan mendapatkan suatu turunan lagi, yaitu turunan kedua dari fungsi fx ini. Turunan keduanya sehingga yaitu 2 kali cos x dikurang 4x kali sin x dikurang x pangkat 2 dikali cos x dikurang e pangkat min x. Kita masukkan ke dalam sini ya kan, dalam tentunya yang digunakan adalah substitusikan x tadi. Nah, kita lihat bahwa errornya sangat begitu besar pada tingkat tinggi. Dengan kurva yang terbentuk ternyata berbeda, yaitu seperti ini. Ya, baik, kita lanjutkan ke interpolasi selisih terbagi Newton. Di sini ada sebuah kasus yang sudah saya ambil dari sebuah file. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa nilainya itu di sini yang akan kita cari pada tabel formula selisih terbagi Newton. Bisa nanti disearching juga pada YouTube lain atau channel lain yang juga membahas tentang bagaimana cara menemukan formula selisih terbagi Newton ini. Namun beberapa channel yang
referensi yang sudah ditemukan itu kebanyakan untuk materi ini lebih ke menggunakan bahasa Inggris, dan di sini saya akan mencoba menerapkan ketika kita menggunakan memasukkan tabel ini ke dalam Excel. Jadi kita lihat dulu permasalahannya, yaitu, nah di sini permasalahannya akan dicari pendekatan near minimax fungsi dari pangkat X ini dengan X-nya itu elemen dari min 1, berderajat 2, 3, dan 4. Nah, jadi berdasarkan soal yang diketahui A-nya itu min 1, kemudian B-nya itu 1, dan N-nya itu 2 sampai 3 dan 4. Untuk pendekatan derajat 2 ini, kita masukkan titik Fx-nya nanti dengan diinterpolasikan pada titik XK-nya ini, mendekati XK-nya ini sama dengan cos K plus 1 dibagi dengan 6 dikali dengan Q. Dengan K-nya nanti itu adalah 0, 1, 2. Oke, di sini saya sudah menyajikan seperti pada tabel tadi. Oke, di sini. Nah, tabel ini kita pindahkan dulu agar terlihat sedikit ke bawah saja. Oke. Nah, oke, di sini kita melihat bahwa di sini adalah kolom SK, kemudian di sini adalah kolom dari F, XK ini tadi, di mana XK-nya ini tadi kita ketahui bahwa sama dengan cos ini tadi ya, kita masukkan K-nya. Ketika K-nya itu sama dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian ketika K-nya itu sama dengan 1, kita dapatkan hasilnya ini, dan kemudian ketika K-nya itu sama dengan 2, kita dapatkan hasilnya 0. Nah, di sini bisa kita cobakan dengan memasukkan nilai ini tadi, XK-nya, itu berdasarkan dari substitusikan K 0 ini ke dalam ini ya. Berarti kan 0 ditambah 1 tentunya. 0 tambah 1 itu 1. Kemudian dibagi dengan 6, ya kan? Nah, di sini kita bisa coba simpan juga. Jika kita bagikan dengan 6, 1 dibagi dengan 6 dikali dengan 180, dan artinya 180. Kita dapatkan bahwa 30. Kemudian kita masukkan, ketika cos-nya itu 30, maka nilainya 0,866,6603. Nah, kemudian kalau kita masukkan pada K1, ketika 1 ditambah 1 itu 2, jadi 2 dibagi dengan 6 dikali dengan 180, maka di sini kita dapatkan sudut 60. Ketika cos 60 adalah 0,5. Tentunya pada sudut istimewa kita tanpa menggunakan kalkulator seharusnya sudah bisa ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita tentukan ketika K-nya 2, maka 2 ditambah 1 itu 3. 3 dibagi 6 dikali dengan 180, maka hasilnya 90. Oke. Nah, ketika cos 90 itu adalah nilainya 0. Bisa didapatkan ya. Nah, untuk mendapatkan pada kolom ini, oke, di sini tadi kemudian dari FK, kemudian nanti kita dapatkan juga nilainya. Ini D pangkat 2 F XK. Oke. Nah, ini kita dapatkan dari nilai dari yang atas ini ya, selisih dari
yang menggunakan K0 kurang dengan yang menggunakan K1 tadi. Oke, kita dapatkan selisihnya ini. Kemudian begitu juga pada ini ya, kita dapatkan selisihnya. Ketika ini kita kurangkan, maka akan mendapatkan hasilnya ini. Oke. Kemudian kalau yang ini kita kurangkan dengan yang ini, maka dapatnya hasilnya yang ini. Oke. Terus kita lanjutkan juga untuk mendapatkan hasil ini, maka kita lihat dulu. Kita lihat hasil yang ini tadi. Ini sama seperti halnya tadi. Ini dikurang dengan yang ini. Ya. Fx0 dikurang dengan Fk yang 1. Sudah kita dapatkan. Nah, untuk yang berwarna kuning ini berarti menghitung selisihnya. Selisihnya yaitu berarti pengurangan. Oke. Kemudian untuk kolom fxk, karena tadi fx-nya adalah ke pangkat x, maka kita masukkan ke pangkat x ini tadi. Oke. Nah, begitu juga halnya dengan yang ini. Kita masukkan. Oke, kita buat sebuah tabel. Oke. Nah, ini di sini kita tuliskan saja selisih. Ini juga selisihnya. Ini juga selisihnya. Nah, ini tadi selisih terbagi. Nah, untuk hasil yang di sini, kita lihat di sini adalah rumusnya pembagian. Artinya, hasil ini tadi kan adalah selisih dari yang ini. Kemudian yang ini juga selisihnya. Nah, maka untuk mendapatkan hasil yang di sini tadi, itu adalah dibagi. Nah, jadi yang ini dibagi dengan yang ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, enter. Oke, kita dapatkan hasilnya. Ulang lagi ya. Ini. Yang ini dibagi dengan selisih yang ini. Kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk hasil yang ini kita juga lakukan seperti tadi. Yang ini dibagi dengan yang ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan ini ya, di sini terlihat sedikit berbeda. Karena kan ketika kita langsung menggunakan nilai ini ya, X ini, maka hasilnya ini. Dimana sebenarnya kita ketahui bahwa nilai L itu adalah 2,7128 ya kalau kita menggunakan kalkulator. Nah, kalau kita kalikan seperti biasa seperti ini 2,71 misal kita pangkatkan dengan x-nya tadi kan, kita pangkatkan x-nya nilainya ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, tentu berbeda ya kalau kita menggunakan berapapun. Hanya saja taksirannya itu akan sedikit tidak terlalu jauh bedanya. Oke. Untuk mendapatkan hasil yang di sini, kita bisa membagikan antara selisih ini dengan selisih yang di sini. Nah, di sini memang sedikit berbeda dengan hasil di sini dikarenakan kita di sini tadi pada fxk-nya kita langsung menggunakan rumusnya pada Excel. Sehingga kita dapatkan hasil ini ya.
itu tidak masalah karena memang ketika kita mengkalkulasikannya ke dalam sebuah teknologi gitu ya, tentunya akan berbeda sedikit walaupun ya tidak terlalu jauh lah untuk desimalnya. Kemudian dari mana kita dapatkan yang ini? Kita lihat selisihnya. Untuk selisih yang ini kita dapatkan dari pada hasil selisih terbagi tadi dengan selisih terbagi yang satunya. Nah ini dibagi ini, oke? Terus, jadi seperti ini. Kita gunakan warna yang ini kurang ini, maka hasilnya yang ini. Nah, kemudian kalau yang ini didapatkan dari selisih antara ini dengan ini. Oke. Nah, sehingga dapat kita bagi yang ini dengan yang ini, selisih tadi yang kita dapatkan, kita bagi sehingga mendapatkan hasil ini. Nah, coba kita lihat X-nya, kita lihat pada jadi kita mengambil bagian yang atasnya. Bagian atas ini itu adalah nilai BX-nya. Kita memasukkan X di X kurang. Oke, dapat kita lihat. Bagian yang atasnya tadi tambah dengan X, kemudian X ini ya kan. Ini, kemudian ini. Oke, sudah kita dapatkan itu. Nah, kita kembali lagi pada Excel kita tadi. Kesimpulannya, pada metode ini kita mencari polinomial yang lebih baik mendekati fungsi pada interval tertentu. Jadi polinomial ini dapat diperoleh dengan menggunakan samaan turunan dari fungsi yang hendak diaproksimasi. Dalam metode ini kita mencari polinomial dan menggunakan pendekatan nilai maksimum dan minimum pada interval tersebut. Sehingga untuk memperoleh titik maksimum dan minimum dari fungsi, kita perlu mengetahui turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut. Nah, kemudian dalam mencari polinomial, ini yang paling baik mendekati fungsi, kita perlu meminimalkan selisih antara fungsi asli dengan polinomial yang dihasilkan. Jadi dalam hal ini kita juga dapat menggunakan turunan dari fungsi untuk menentukan nilai minimum selisih. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Nierminio-Max ini berkaitan erat dengan fungsi turunan, dikarenakan kita perlu menghitung turunan dari fungsi untuk mencari titik maksimum dan minimum serta meminimalkan selisih antara fungsi asli dengan polinomial yang dihasilkan. Nah, pada paragraf ini juga di sini kita melihat bahwa ada suatu interval di dalamnya. Terdapat jika suatu interval itu kecil, A dikurang delta dengan A plus delta yang memiliki arah tinggi. Dalam konteks optimasi, titik maksimum dan minimumnya juga dapat diartikan sebagai titik di mana nilai fungsi mencapai nilai ekstrim. Dalam beberapa kasus, kita juga dapat mengkarakterisasi ya titik maksimum dan minimum dengan menggunakan turunan dari fungsi tersebut, seperti pada metode Nierminio-Max. Nah, kemudian menghitung selisih maju, selisih mundur tadi, selisih tengahan dan tingkat tinggi dari metode Nierminio-Max. Ini dapat membantu untuk mengevaluasi seberapa baik aproksimasi fungsi dengan polinomial tertentu pada interval tertentu. Kemudian selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan itu memberikan perkiraan kesalahan aproksimasi polinomial dengan kode yang sama. Sementara tingkat tinggi memberikan perkiraan kesalahan aproksimasi dengan kode yang lebih tinggi. Nah, kemudian dalam prakteknya itu juga dengan menghitung selisih maju, selisih tengahan, dan tingkat tinggi dari metode Nierminio-Max, kita dapat menentukan kode polinomial yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Nah,
Dan itu membandingkan selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan, kita juga dapat mengevaluasi kesalahan numerik yang muncul dengan perhitungan selisih dari derivatif atau turunan tadi dengan beda hingga orde yang sama tadi dengan cara membandingkan tadi, semakin kecil ya, semakin kecil nilai error yang dihasilkan, maka semakin baik pula performa aproksimasi yang dilakukan oleh metode tersebut. Nah, selain itu perlu juga diperhatikan bahwa penggunaan metode mana yang lebih tepat untuk digunakan pada suatu kasus tergantung pada fungsinya. Nah, misalnya fungsinya itu cenderung berubah cepat, nah maka mungkin akan lebih baik ketika menggunakan selisih tengahan atau tingkat tinggi. Jadi untuk mengurangi kesalahan. Tetapi selisih maju dan selisih mundur itu juga akan memberikan hasil yang cukup baik. Jadi kita harus mengetahui dulu fungsi mana yang cocok untuk hal itu. Kemudian di sini kita menentukan juga grafik fungsi dan turunan dari sebuah fungsi itu akan saling berkaitan sangat erat, ya kan? Nah, jadi ketika suatu hasil tadi kita dapatkan berdasarkan grafik yang kita masukkan tadi, jika grafik pada tingkat tinggi untuk fungsi itu, untuk fungsi dan turunan fungsi 1, 2 dan berbeda, perbedaan yang signifikan atau antara fungsi asli dan pendekatan dibuat dalam metode Nirmini-Max ini, pendekatan dilakukan itu memanfaatkan informasi turunan dari fungsi asli. Kalau turunan fungsinya tidak konsisten dengan fungsi asli, maka pendekatan yang dilakukan tidak akurat, sehingga akan menghasilkan kesalahan besar. Oleh karena itu penting untuk memeriksa konsistensi turunan dari fungsi sebelum menggunakan metode Nirmini-Max ini. Jadi sini adalah kita harus mengetahui fungsinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan atau mungkin jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.